Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan pengharapan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang Kau beri bagi kami. Sebelum kami hari ini melakukan setiap kegiatan aktivitas kami masing-masing, kami mau merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, biarlah ini menjadi firman iman bagi kami semua, menjadi kekuatan baru bagi kami yang mendengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, Roh Kudus pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang Allah izinkan supaya kita terus belajar. Semakin kita banyak belajar, semakin kita bisa mendapat pengetahuan. Dari apa yang kita pelajari, kita akan mendapat masukan-masukan tentang sesuatu yang memang harus kita ketahui. Sehingga itu akan menjadi kekuatan dan juga akan menjadi pegangan dalam hidup kita untuk kita berjalan maju ke depan. Dan biarlah kita mau terus belajar dari Allah, belajar dari firman-Nya. Mari kita akan baca firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119. Ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71 saya bacakan bagi kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Pemazmur menyadari bahwa untuk supaya dia lebih belajar lagi tentang ketetapan Allah, untuk dia lebih belajar lagi tentang aturan-aturannya Allah, untuk dia belajar tentang kebenaran firman Tuhan, perintah yang Allah perintahkan. Terkadang dia harus belajar dari setiap proses-proses hidup, dari setiap masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Dan dia menyadari bahwa kalaupun dia diizinkan Tuhan mengalami persoalan dalam hidup, itu baik. Karena dengan demikian dia bisa belajar tentang ketetapan-ketetapan Allah. Mungkin kita juga diizinkan Allah untuk menghadapi persoalan. Mungkin kita juga diizinkan Allah untuk mengalami masalah-masalah yang sulit dalam kehidupan kita. Jangan khawatir dengan hal itu. Memang tidak mudah. Memang terkadang membuat ada rasa tidak nyaman, tidak enak dalam hidup kita. Tapi biarlah kita mau beriman ke depan bahwa dengan masalah yang kita hadapi, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Karena dari persoalan, dari masalah, kita bisa belajar ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan-ketetapan Allah akan membuat kita lebih baik lagi dalam hidup kita. Ketetapan-ketetapan Allah, firman Allah akan membuat kita akan berjalan di jalan yang benar. Mari kita mau izinkan Tuhan memproses hidup kita. Ada keuntungan saat kita belajar tentang ketetapan Allah. Alkitab menuliskan di dalam Yosua pasal yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita Yosua pasal yang pertama. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan, yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saat kita betul-betul ada di dalam kehendak Tuhan, karena kita tahu ketetapan Allah. Saat kita selalu mau merenungkan firman Tuhan, sehingga kita berjalan dalam rencananya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Alkitab menuliskan ada keberhasilan, ada keberuntungan. Jadi kalau seandainya Tuhan izinkan kita mengalami proses dalam hidup, permasalahan dalam hidup, percayalah bahwa Tuhan izinkan untuk kita bisa belajar kembali tentang ketetapan Allah, tentang firman Tuhan. Karena betapa luar biasa dampak dari firman Tuhan untuk hidup saya dan untuk hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu akan membawa kita kepada jalan yang lebih baik lagi, berhasil dan juga beruntung. Dengan demikian, oleh karena kita belajar dari ketetapan Allah, kita akan bertindak hati-hati. Sehingga kita tidak akan salah melangkah, kita tidak akan salah memilih. Tapi kita akan melihat anugerah Tuhan dinyatakan. Keuntungan yang lain,
apabila kita belajar dari ketetapan Allah. Saya baca di dalam Mazmur 119 ayatnya ke-99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih berakal budi. Ternyata setiap kali kita belajar ketetapan Allah dengan apa yang Dia ingatkan melalui firman Tuhan, ternyata itu akan membuat hikmat kita semakin bertambah-tambah. Aku lebih berakal budi karena aku mengingat, merenungkan tentang peringatan, merenungkan tentang firman, merenungkan tentang ketetapan-ketetapan Allah. Biarlah kita lakukan dalam hidup kita. Karena betapa dahsyatnya kalau kita lakukan ketetapan Allah, yaitu melakukan firman Tuhan yang Dia sudah firmankan bagi kita. Keuntungan lain bagi kita yang belajar tentang ketetapan Allah, Alkitab menuliskan, aku beroleh pengertian dari tita-titamu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dosa. Ternyata tita-tita Allah yang kita dengar dan yang kita lakukan sebagai ketetapan yang harus kita turuti dalam hidup kita akan membuat kita jauh dari dosa, akan membuat kita benci kepada dosa. Itu sebabnya betapa pentingnya kita perlu belajar tentang firman Tuhan, karena itu akan membuat hidup kita akan lebih baik. Biarlah kita mau belajar tentang ketetapan Allah. Itu sebabnya jikalau satu saat Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan persoalan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa melalui pergumulan persoalan kita bisa belajar jalan Tuhan. Jalan Tuhan dalam hidup kita sempurna. Jalan Tuhan dalam hidup kita itu baik. Allah tidak pernah salah bertindak, apa yang dilakukan itu benar, tepat untuk hidup saya dan tepat untuk hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Inilah firman sebagai renungan kita pagi hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar sebagai renungan kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, sertai dan lindungilah seluruh umat-Mu. Jaga dan peliharalah mereka kemanapun mereka berada. Mereka dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan Allah nyata atas hidup kami semua. Dan kami percaya kami akan menerima janji dan juga berkat Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Mari Roh Kudus bekerja, kerjakanlah firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa kalau ada di antara jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang beban berat beri kelegaan, punya masalah beri jalan keluar. Lindungi, pelihara, jagalah seluruh jemaat. Saat mereka di rumah, keluar rumah, sementara melakukan kegiatan aktivitas, mereka terpelihara di dalam Tuhan. Mara bahaya apapun, hal-hal yang sifatnya merugikan, semuanya kami berdoa tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah sumber segalanya dalam hidup kami. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkat anugerah Allah menjadi bagian dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami syukuri dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, tetap sehat dan semangat.